Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. La haula wa la quwata illa billah. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat berupa nikmatnya ibadah. Nikmatnya ibadah itu juga nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang gersang, hatinya kering, apalagi pasca perceraian kering. Ini misal loh ya. Kok langsung ke nikah aja belum loh tadi ya. Langsung pasca perceraian kering, cari hiburan ke sana ke sini, akhirnya gak juga terhibur. Coba buka jilbab, masih juga gak terhibur. Ya karena jauh dari ibadah. Mau cari kemanapun, kalau Allah tidak titipkan kebahagiaan dalam hatinya, dia tidak akan pernah bahagia. Padahal bahagia itu ya hanya mendekat kepada sang pemilik bahagia. Siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bahagianya orang beriman, bertakwa, macam teman-teman ini, insya Allah mudah-mudahan semuanya. Caranya bagaimana? Jadikan hiburan terbaik kita itu adalah ketika kita nikmat dalam beribadah. Itulah hiburan yang paling baik. Kalau teman-teman misalnya sudah merasakan nikmatnya sholat, nikmatnya tahajud, nikmatnya duha, nikmatnya baca Quran, itu seolah sudah tidak butuh lagi refreshing. Justru refreshing itu bikin stres kalau tidak bisa istiqomah ibadah. Misal gara-gara stres, gara-gara refreshing, akhirnya duhanya terbengkalai, maka pasti dia akan merasa menyesal dengan refreshingnya. Gara-gara refreshing harusnya one day one juice, hari ini nggak dapat sejus, maka Anda pasti akan menyesali refreshingnya. Maka orang beriman bertakwa itu adalah mereka-mereka yang menjadikan ibadah sebagai tempat refreshingnya pertama. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika melihat sahabat-sahabat kelihatan do tele-tele gitu ya, pada tahu tele-tele lah. Tele-tele itu apa ya? Lemes. Saya lemes lah, ngelokro, kayak kelihatan kurang semangat. Maka Rasul langsung menegur mereka di masjid. Wahai sahabatku, ayo kita refreshing. Mereka bertanya, kemana ya Rasulullah? Sholat. Emang kemana lagi tempat refreshing? Masya Allah. Ya Rasul tuh ngajak sholat sebagai tempat refreshing. Karena disitulah letaknya kebahagiaan. Maka kalau kita teman-teman termasuk saya sampai sekarang belum menikmati ibadah itu sendiri, maka itu dulu diberesin, ya. Karena itulah yang kunci kebahagiaan kita. Mau nikah, enggak nikah tetap bahagia. Karena apa? Dengan ibadah saja dia sudah bahagia. Sehingga banyak hiburan. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, kita semua mudah-mudahan satu surga bersama Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Taib, teman-teman semua yang dirahmati Allah, kita akan bahas di malam hari ini tentang nikah fobia, atau orang yang kira-kira fobia mau nikah. Fobia itu nggak cuman nikah ya, ada yang fobia karena Islam, makanya disebut Islamofobia. Ada yang fobia sama kecoa, maka disebut dengan kecoaofobia. Ada nggak itu istilah itu? Oh, corofobia katanya. Kata Mas Lukman. Ya gitulah kira-kira fobia. Kayak saya ini ya, ada fobianya itu sampai sekarang yang belum tersembuhkan, itu adalah belalang sembah ya, atau belalang kadung itu. Kalau ada belalang kadung itu saya betul-betul, ya Allah, saya nggak tahu bagaimana harus menyelamatkan diri ya. Sepertinya ajal sudah dekat kalau ketemu dengan belalang sembah itu. Termasuk kecoa ya. Padahal dulu enggak, sekarang agak jadi fobia. Mungkin karena mulai membiasakan apa ya, ya setelah menikah tuh jadi beda lah gitu ya. Ada yang ngerawat tuh jadi beda gitu ya. Kalau dulu kan mungkin bersahabat dengan kecoa waktu kos-kosan ya. Ya sekarang sudah beda. Di kos-kosan malah dipelihara kecoanya mungkin ya, karena dia kecoanya akhwat mungkin loh ya. Tahunya dari mana tuh kalau akhwat? Dia pakai kerudung itu kecoa. Oh iya, pakai nikob gitu ya. Hitam-hitam kan ya. Hitam-hitam meling-meling gitu ya. Apa sih sebabnya orang fobia? Macam-macam traumanya itu.
Kita belajar dari kisah bagaimana dulu Islamophobia di Amerika Serikat. Dulu Islamophobia di sana. Setelah kejadian WTC dulu 11 September itu 2001 itu, gedung World Trade Center itu, gedung kembar yang hancur itu malah membuat Islamophobia makin besar, makin orang itu gila gitu ya dengan Islam. Tapi berhubung orang sana itu kan cerdas, tidak mau memelihara rasa fobia. Diingat-ingat ya, fobia itu jangan dipelihara, disembuhkan. Maka mereka penasaran, ada apa sih Islam ini? Kok bisa ada ajaran suruh bunuh orang? Ajaran apa sih kok bisa suruh ngebom? Sehingga mereka cari-cari tahu. Disitulah mereka membaca Al-Quran, sehingga penjualan Al-Quran waktu itu meningkat luar biasa sejak WTC itu 2001 itu di Amerika. Itu luar biasa, ludes perpustakaannya orang-orang Islam itu habis dibeli. Dan subhanallah, dengan mereka membaca Quran, dengan mereka jadi tahu, hilang ya rasa trauma, kebencian atau fobia dengan Islam. Berarti yang pertama, fobia itu muncul karena ketidaktahuan. Sama juga nikah. Nikah itu bayangannya, aduh nanti kalau sudah nikah ntar cekcok terus bagaimana Pak Ustadz? Aduh Pak Ustadz, kalau ntar nikah saya takutnya jadi susah ketemu orang tua, takutnya nanti suami saya kasar, takutnya saya nggak boleh kerja lagi, takutnya suami saya ternyata pemalas, takutnya ternyata dia misalnya ngorokan. Wah, terlalu banyak ketakutan itu. Itu karena dia tidak tahu bagaimana mengatasi masalah-masalah dalam pernikahan. Coba kalau dia tahu mengatasi pernikahan, masalah-masalah itu, beda urusan. Dia pikir, ah udah Pak Ustadz, saya daripada nikah bermasalah mendingan saya jomblo aja Pak Ustadz. Emang jomblo gak ada masalah? Jomblo itu ya biang masalah. Maaf. Ini yang datang masalah semua berarti. Ini orang-orang punya masalah semua, betul. Kejombloanmu saja sudah masalah buatmu gitu ya. Buat saya sebagai pengelola ini pun bermasalah. Iya, jomblo itu sering bermasalah. Dalam ta'arufnya kadang-kadang bermasalah, gagal ta'aruf ngomel-ngomel. Stres amat nih orang ini. Pusing saya kadang-kadang. Mau digimanain gitu ya. Jumlahnya banyak, hampir kayak Yajud Majud lagi. Pusing juga. Nah udahlah, kita nggak usah mikirin itu. Artinya masalah itu mau menimpa, mau jomblo, mau sudah nikah, tetap akan ketemu masalah. Apa sih yang ditakuti? Ilmu aja yang bikin kita itu takut tadi itu kan. Takut mau nikah, takut tuh karena kita nggak punya ilmunya. Maka kuncinya itu adalah ilmu. Dengan ilmu, apa yang takuti coba sebelum menikah? Biasanya mesti kalau anak-anak cowok-cowok rata-rata harta. Perempuan juga sama nih, harta juga jadi masalah. Kemiskinan atau kurang harta jadi masalah. Emang Rasul nggak ada masalah? Masalah harta Rasul sempat minder. Coba ya, Rasul SAW ketika didatangi oleh sahabat Bunda Khadijah. Siapa namanya? Dapat hadiah? Hadiahnya Mas Lukman. Jangan. Oh jangan, ini nggak boleh jadi hadiah, nggak boleh jadi hadiah. Sudah ada yang punya. Coba siapa yang tahu maklarnya, mak comblangnya Rasul dengan Bunda Khadijah? Dapat hadiah. Bismillah ya, niat. Saya kasih hadiah haji bagi yang mampu. Nafisah binti Muniyah. Nafisah radhiyallahu anha. Nafisah binti Muniyah. Perhatikan, ketika Bunda Khadijah melihat sosok Muhammad yang oke setelah berdagang di Syam pulang, kemudian kayaknya dia terus curhat sama Nafisah perasaan dia kepada Muhammad Rasulullah yang waktu itu belum menjadi nabi. Ngobrol, lalu kata Nafisah, gimana kalau tak comblangin aja? Ya nggak apa-apa, coba kamu tanyain. Kira-kira Muhammad itu mau nikah apa enggak? Kau tanyakan dulu, kau selidiki dulu. Maka Nafisah itu datang ke Rasulullah, mendatangi Rasulullah. Pertanyaan pertama yang ditanya Nafisah apa? Ya Muhammad, apa kamu nggak kepingin nikah? Tanya Rasulullah, ya kepingin. Jawab Rasulullah, ya kepingin saya nikah. Terus tanya lagi, kamu kan sudah cukup, sudah matang, sudah kepingin, apa yang menghalangimu kok nggak nikah? Tanya Nafisah ke Rasulullah, apa yang menghalangimu kok nggak nikah?
Perhatikan, jawaban Rasul mirip dengan jawaban teman-teman mungkin loh ya, mungkin. Jawaban Rasulullah apa? Mana ada yang mau dengan saya ini nggak punya harta. Rasul tidak berharta dalam arti bukan dari keluarga yang kaya raya. Dia hanya kerja dapat duit, sudah. Tetapi dia tidak punya waktu itu usaha yang sudah settle, sudah mapan, sudah punya segala, tidak. Hanya dia kerja bantu dagang, sudah dapat, udah gitu doang. Jadi tidak punya namanya kemapanan segala macam, belum punya Rasul. Maka yang Rasul minderkan pertama apa? Yaitu apa ada yang mau sama saya? Saya ini nggak punya kekayaan, nggak punya harta, nggak punya apa-apa, kata Rasulullah. Terus kata Nafisah, perhatikan, ya Muhammad, bagaimana kalau ada janda? Kok ada janda? Bagaimana kalau ada seorang wanita yang cantik, kaya raya, terhormat? Kamu mau? Jawaban Rasulullah dengan santun elegan, Rasul jawab, siapa dia? Itu jawaban Rasulullah, siapa dia? Mungkin kalau anak-anak TD lain jawabannya, lah kui cah TD itu, lah kui sopo. Padahal ditawarinya satu, nanyanya sopo. Jawaban Nafisah simpel, dialah Khadijah binti Khuwailid. Bagaimana? Jawaban Rasulullah elegan lagi, kalau dia mau, ya saya mau. Jadi ringan, hatinya tuh ringan. Kalau dia mau, saya mau. Nah akhirnya apa? Nafisah dengan senang mengabarkan ke Bunda Khadijah. Akhirnya terjadilah rapat. Bunda Khadijah mau ngabari kalau dia oke. Disitulah Rasul akhirnya ngadu pula ke paman-pamannya. Barulah setelah itu pamannya melamar Bunda Khadijah. Jadi bukan Bunda Khadijah ngelamar Rasulullah, tetapi paman-pamannya dan Rasulullah itu melamar Bunda Khadijah. Hanya yang niat ngutarakan pertama dari pihaknya Khadijah. Di situ maksudnya. Nah dari kisah ini ambil ibroh pelajaran, karena kita udah isya ini ya. Intinya adalah minder itu pasti kita akan minder. Yang penting adalah kita hanya mau cari yang mau sama kita aja. Paham? Artinya kalau misalkan teman-teman minder gara-gara masalah harta, ya udah cari akhwat yang memang mau dengan kita yang seperti ini. Makanya kata Rasulullah, kalau dia mau, saya mau. Wong saya ini nggak punya apa-apa, kan begitu loh. Nah maka kita cari yang mau-mau aja lah. Yang nggak mau ya sudah. Begitu. Nah, bagaimana kisah lanjutannya? Bagaimana solusi-solusinya kalau teman-teman minder segala macam? Mudah-mudahan kita lanjut lagi pada Isya insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, silakan menuju ke masjid. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sallallahu Muhammad wa ali Muhammad. Subhanallah, tiba-tiba jomblonya membeludak. Wah, masya Allah. Kayak itu cendol ya. Ada yang di atas pagar itu ya. Hati-hati mas ya, kalau jatuh nggak ada yang nolongin ya. Yang di atas panggung silakan gamelannya dibunyikan. Pada acara TV. Belajar jadi ustadz ya. Duduk di atas panggung gitu. Udah jadi ustadz ya. Amin. Amin. Istrinya 4 ya. Masih keselak gitu. Ya Allah. Baik, kita sambung lagi tadi ya. Jadi intinya tadi, yang pertama tadi adalah Rasul pun pernah minder bab masalah materi. Maka caranya ya sudah, bismillah saja, cari yang mau saja dengan keadaannya. Tapi ya jangan nemen-nemen banget lah, jangan parah-parah sekali. Sampai ada yang, Pak Ustadz saya ini miskin, gak punya duit, mukanya jelek, keturunannya gak baik-baik, pengangguran, apa ada yang mau sama saya Pak Ustadz? Ya saya jawab langsung itu, ya jelas gak ada lah mas. Lah ya jelas gak ada. Lah ya wes jelek gitu kan ngomongnya, dia sendiri yang ngomong loh, bukan saya loh. Saya ini jelek, pengangguran, gak punya pendapatan, gak jelas, pendidikannya cuman kuliah gak selesai. Kira-kira ada gak Pak Ustadz? Agama, tambah lagi dia, agama saya belum bagus Pak Ustadz, masih baru belajar gitu. Kira-kira ada nggak akhwat yang mau sama saya? Ya udah saya jawab jelas nggak ada. Jelas itu nggak ada itu. Coba tanya mbak, ada mbak yang mau mbak? Gitu mbak. Kalau ada koplak we mbak. Tenang. Lo apanya itu? Coba. Jangan galak-galak tadi, ini live ya. Oh ya live, harus santun ya. Saya jadi inget iklan rokok zaman dulu itu. Yeah. Taat kalau ada yang lihat. Ustadz juga itu ramah kalau live. Ramah kalau live. Taib.
Jadi kita nggak usah masalah harta, nggak usah perlu takut-takut. Ingat nggak dulu pernah saya sampaikan konsep rezeki ya? Konsep rezeki itu ada 3, ada 8. Dulu pernah saya sampaikan, kayaknya 3 dulu. Masih ingat nggak konsep rezeki? Yang pertama apa? Biar teman-teman paham nih tentang rezeki ini. Pertama apa? Bahwa sesungguhnya Allah ciptakan semua makhluk, berakal atau tidak berakal, pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Allah ciptakan makhluk berakal ataupun tidak berakal, pasti sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Tidak berakal Pak Ustadz? Iya, hewan itu tak berakal. Bahkan orang edan gitu, orang gemblung kentir itu, orang gila itu nyatanya ya hidup ya. Padahal sudah hilang akalnya. Malah badannya kan rata-rata orang edan itu kan ya lemu-lemu gitu ya. Sehat-sehat lagi, betul? Mereka itu kan sehat-sehat, tidur gak pakai baju, gak beralas, makan kotor, jorok, gak mandi, tapi kok sehat. Apa hikmahnya bisa kita ambil? Satu, Allah sudah jamin rezekinya dia. Yang kedua, kenapa dia sehat, orang gila itu? Karena orang gila tak berakal. Namanya gak berakal, diunek-unek ke wong, diomongin jelek, dicaci maki, gak pernah masuk ke pikiran. Wong gak berakal, apalagi masuk ke hati, gak akan masuk ke hati. Makanya diunek ke wong edan, wong gemblung, dia biasa aja, tetap guyang guyu, easy going dia. Iya, betul. Ya begitulah orang gila, nggak pernah dimasukkan ke dalam pikiran dan hati. Anda sudah waras, berakal, punya omongan, dengar omongan sedikit langsung masukkan ke sini dan ke sini, ke pikiran, ke hati. Rugi nggak? Rugi. Orang gila saja nggak mau rugi kok, nggak mau dipikir. Maka resepnya supaya sehat apa? Dadi wong edan, bukan itu. Resep kalau pengen sehat, jangan masukkan ke pikiran dan hati. Setiap omongan negatif juga nggak usah dipikirin. Bukan jadi orang gila, bukan itu. Poinnya itu bukan di situ. Nah, artinya Allah sudah menjamin rezeki. Makanya Syekh Ibrahim bin Adham itu kan pernah datangi ada jamaah miskin, anaknya banyak. Syekh, gimana ya saya ini miskin, Syekh? Saya itu anak saya banyak. Takut nanti anak saya mati, Syekh. Bagaimana ini, Syekh? Kata Syekh Ibrahim bin Adham, oh jadi kamu takut? Iya, saya takut anak saya kelaparan mati, saya nggak, kondisi saya makin miskin, susah, pailit. Kata Syekh Ibrahim bin Adham, kalau gitu kamu pulang, mana di antara anak-anakmu itu yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah, bawa ke sini, bawalah ke sini. Saya ingin tahu mana anakmu yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Seketika dia sadar langsung, astagfirullahaladzim, iya ya. Saya ini selama ini kalau di lisan tuh ngomong bahwa Allah itu pasti menjamin rezeki kita, tapi kok hati mendustai. Nah itulah kata Syekh Ibrahim bin Adham. Makanya Rasul SAW itu kan meriwayatkan Imam Muslim dari hadis Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis nomor 1513. Kata Nabi SAW, bayi dalam kandungan umur 4 bulan Allah utus malaikat untuk tugasnya 2. 1 meniupkan ruh, kedua mencatat padanya 4 perkara. 1 rezekinya. Berarti rezeki sudah dijamin. Belum lahir aja sudah dijamin loh. Bayangkan, belum lahir. Apakah Anda yang ragu-ragu butuh dimasukkan lagi ke dalam kandungan? Yang sudah lahir saja belum lahir loh, sudah dijamin. Anda ini sudah dijamin sejak dulu. Udah ditulis rezekinya. Apalagi diragukan? Nggak usah ragu, tulis, sudah yakin, udah dijamin rezekinya. Umur 4 bulan. Taib, itu yang pertama, saya persingkat ya. Yang kedua, konsep rezeki apa? Bahwa sesungguhnya seseorang itu tidak akan mati sebelum dia menghabiskan jatah rezekinya. Ingat-ingat nih, seorang tidak akan mati sebelum dia menghabiskan jatah rezekinya. Ini sering saya sampaikan ini. Contoh misalnya ya, HP itu kan ada baterainya 100% baru kita cas ya, atau kita beli lah. Baterainya full 100%. Kita beli, baterai itulah rezeki kita. 100% ya itulah full berarti rezeki kita. Beriringnya waktu sering dipakai, rezeki berkurang 90%, 80%, 50%, terus sampai 5% mulai ada tanda merah. Sampai 0% sudah tahu-tahu pet, mati aja tuh HP. Padahal HP-nya nggak rusak, tapi nggak bisa dipakai. Kenapa nggak bisa dipakai? Baterainya habis. Begitulah orang itu, pengajian juga begitu, orang sama. Orang itu kadang-kadang pengajian masih ketawa ketiwi, ngomongin masalah jomblo, guyang-guyu, balik mati. Ya ada. Sehat loh, kok balik mati? Berarti jatah rezekinya sudah habis.
Yang ngisi pengajian juga begitu sama. Wow, semangat ngisi ceramah, pulang-pulang sehat. Ya ada. Betul? Iya. Terserah Jadi, ya Tat, ya. terserah saya ngomong. Yang pegang mic siapa gitu Tat. Ya megang mic saya kok. Nah itulah. Jadi Allah itu sudah jamin rezeki kita nggak akan mati ya, karena oleh itu karena kata Allah, kata Nabi SAW, riwayat Imam Baihaqi dan Imam Az-Zahabi, kata beliau SAW itu, wahai ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, kalian itu tidak akan mati sebelum menghabiskan jatah rezeki kalian. Oleh karena itu jangan kalian menganggap rezeki kalian masih tertahan atau tertunda sebagiannya di langit. Tidak, kata Rasulullah, semua pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan catatannya dulu dalam kandungan itu. Karena itu kata Nabi, carilah rezeki yang baik-baik, yang halal, bersungguh-sungguhlah dalam mengejar kebaikan. Gitu kata Nabi SAW. Makanya Syekh Saleh Al-Makhomis ini kan cerita yang pernah saya sampaikan. Ada anak muda kan, dia cerita, ada anak muda jalan-jalan, tahu-tahu kecemplung sumur. Masih ingat kisahnya kan? Kecemplung sumur, tahu-tahu tolong, warga setempat nolong dia. Setelah ditolong, selamatkan, pingsan anak muda ini. Orang-orang berusaha menyadarkan, lalu dikasihlah segelas susu. Siapkan itu. Setelah segelas susu disiapkan itu, dia sadar langsung, mas, minum dulu mas. Kasihlah segelas susu. Habis sama dia, lalu orang tanya, tadi gimana ceritanya mas, kok bisa kecemplung sumur? Matamu ki pernah delok dalan, kan gitu kira-kira. Apa kamu nggak ngeliat? Maka anak muda tadi, Pak, tadi saya jatuh ceritanya begini Pak. Dia ke TKP karena TKP-nya sebelahan. Maka dia memperagakan kasus dia jatuhnya. Nah, nggak sengaja yang kedua ini ternyata kepleset betul, jatuh dia. Tolong, orang berusaha nolong, sulit yang kedua ini. Maka yang kedua ini ketika diangkat dia sudah mati, meninggal dunia. Pertanyaannya, penjelasan ini nih, pernyataan ini, cerita ini dijelaskan oleh Syekh Al-Makhomizi. Apa kata beliau? Kata beliau, kenapa yang pertama kali dia jatuh tadi dari sumur, kenapa dia tidak mati? Jawabannya apa? Karena masih ada jatah rezeki yang belum dihabiskan. Apa itu? Segelas susu. Salah dia dihabisin, betul? Coba nggak dihabisin masih itu. Nah, pertanyaannya saya jadi takut ngabisin kopi nih. Jangan-jangan ini rezeki saya terakhir. Nggak ada sianidanya, paling borak. Sadis gue. Nah itulah dia. Jadi Allah tuh pasti kalau mencabut nyawa seorang itu karena sudah memang habis jatah rezekinya. Makanya saya bilang kakek nenek naik tol, kakeknya berjiwa muda ngebut aja, tapi namanya tol ya, lurus, lama-lama kan ngantuk. Hidup kan begitu ya, lurus terus ngantuk. Nah, gara-gara ngantuk oleng, sudah kecelakaan. Si neneknya meninggal karena banyak yang harus diamputasi kan, kakinya, tangannya, lehernya, karena patah di mana-mana. Nah, si siapa ini, kakeknya koma 1 bulan, dirawat sama suster di situ. Tuh selesai 1 bulan, maka dia pulang, sudah dapat istrinya meninggal segala macam. Dia mikir, saya harus move on. Dia nikah lagi. Nah, kakek Sugiono ini. Jangan nanya, Ustadz kok kenal gitu ya? Kok tahu kakek Sugiono dari mana? Yang mana dulu ini udah pada suudon ini. Nah, rupa-rupanya kita paham kabeh. Sebut saja namanya kakek Sugiono. Ahwat saya harap tidak tahu ya, dan jangan search di Google, nggak usah search. Kata-kata jangan search itu tuh malah memancing. Insya Allah. Akhirnya nikahlah dia. Siapa yang dia nikahi? Suster di rumah sakit. Why? Karena yang di rumah sakit itu dia tahu orangnya, ternyata si susternya itu masih gadis, solihah, cantik, lembut, merawatnya sungguh-sungguh. Nah, iseng-iseng lah kakek Sugiono mencoba melamar si suster ini. Tat, bu, ganti nama Tat. Itu tuh kayak jangan bayangkan gajah, tetap gajah. Oh, statin loh. Aku ngomong gajah ingetnya kue le. Ya wes lah, ganti nama aja lah ya, nggak sopan. Namanya kakek Abdul gitu ya, bukan Abdullah loh ya, Abdul gitu. Nah, akhirnya kayak Abdul tuh meninggal dengan menikah dengan si suster ini. Lalu setelah menikah, mereka itu jalan-jalan, pergi wisata, bulan madu, suap-suapan. Nah, ketika suap-suapan, yang perempuan ini pas nyuapin sambil bersin, jadi kesogok sendok, matilah itu si kakek, ya kan?
Kakek Abdul itu mati dia kesogok sendok itu. Pertanyaan saya, kenapa ketika di tol tadi tidak mati? Karena masih ada jatah rezeki yang belum dihabiskan. Apa itu? Suster. Bukan sendoknya, susternya. Karena dia harus catatannya harus nikah lagi 2 kali, betul? Nah itu dia. Maaf, bukan di situ poinnya ya. Poinnya bukan nikah 2 kali 3, bukan itunya. Tapi memang dia di catatannya dia harus menikah lagi, itu catatannya. Nah itu teman-teman harus paham di situ. Kemudian yang ketiga, konsep rezeki. Biar teman-teman ini pikir saya biar tahu gitu ya. Yang ketiga, yaitu Nabi SAW mengatakan, yaqulu ibnu Adam, berkatalah anak Adam, mali, 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 itu harta saya, harta saya, harta saya. Kata Nabi, lah bukan itu rezekimu. Rezeki itu adalah 3, kata Nabi. Apa yang kau makan sampai habis, apa yang kau gunakan sampai rusak, dan apa yang kau sedekahkan di jalan Allah, itulah hakmu. Apa yang kau miliki belum tentu rezekimu, tapi rezeki adalah 3. Apa yang sudah kau makan sampai habis, kau gunakan sampai rusak, kau sedekahkan di jalan Allah. Ini kopi ini punya siapa? Punya Ustaz. Punya saya. Kalau dikasihkan ke saya, apakah rezeki saya? Yang di sini belum rezeki saya. Yang sudah saya minum tadi rezeki saya. Walaupun ini punya saya sejatinya di gelas ini, segelas ini. Tapi karena belum saya minum, ya belum rezeki saya. Makanya saya pernah dulu kan cerita kan, pas pengajian disuguh snack di mejanya itu kan banyak snack enak-enak tuh. Di sini kan nggak ada ya, itu di tempat lain. Wah itu snacknya enak-enak. Saya tuh langsung, ya Allah enak sekali ya Allah, ini gimana ya Allah, mau saya sambil masa ceramah nyambi ngunyah-ngunyah kan nggak mungkin. Habis ceramah kayaknya waktu saya nggak cukup. Udahlah wirid aja lah, bungkus ke. Selesai pengajian, Ustadz disambi Ustadz, aduh maaf bu nggak bisa, jadwal saya, waktu saya gitu. Ustadz kita bungkusin ya. Alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Tembus berarti kan doa saya kan. Dibungkusin. Nih Ustadz kasihkan ke saya pegang. Ada bapak-bapak tahu-tahu datang ngajak-ngajak salaman. Ya udah, saya taruh dulu, salaman. Pulang. Sampai rumah, kelingan saya. Innalillah ya Allah. Kenapa tadi ada bapak-bapak semprol ngajak salaman ya Allah. Ya Allah. Tapi saya langsung kelingan ya, langsung teringat. Itulah rezeki. Yang di tangan pun bisa lepas. Yang sudah kau nikahi saja bisa lepas. Lalu apa yang kau risaukan gitu loh? Ganti lagi, selesai. Kan begitu. Atau nambah lagi juga boleh. Kan begitu. Kenapa kita risau dengan rezeki? Sudah ada catatannya, udah catat. Yang penting kita berusaha menjaga rezeki, menggunakan dengan baik di jalan Allah. Udah itu saja. Apa yang buat kita risau? Udah ada garisannya kok semuanya. Nah, tapi dari pelajaran kasus tadi, snack itu tadi itu, rezeki itu itulah pelajaran buat saya. Apa pelajarannya? Kalau saya dikasih snack, gak akan saya lepas lagi dari tangan saya. Apa yang kau gunakan sampai rusak, ya kita pakai. Kalau belum dipakai, ya belum jadi rezeki kita. Numpuk sarung, numpuk baju, tapi nggak kita pakai, bukan rezeki kita. Teman-teman punya apa di kos-kosan, mungkin punya barang yang lama nggak dipakai, sepatu futsal sekarang nggak futsal lagi, pensiun mungkin karena cedera atau mungkin karena tobat ya, segala macam tobatnya karena mungkin ya apa ya. Mungkin ada teman yang nggak suka sehingga teman kalau main selalu mungkin digajol, digaprak segala macam sehingga karirnya tidak bagus lah. Apalagi pengen jadi striker suruh jadi back terus kan pusing. Hanya dia menggantungkan sepatunya, itu nganggur, itu nggak akan jadi rezeki buat kita. Jadi rezeki kalau apa? Disedekahkan di jalan Allah. Maka kata Nabi itu 3 itu. Maka kalau ditumpuk-tumpuk nggak jadi rezeki, dikeluarkan jalan Allah jadi rezeki kita. Pahami itu ya. Oke, baik. Nah, itu ilmu bab masalah rezeki. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 268. Posisi sebelah kanan paling bawah. Ya kalau nggak ada ke atas dikit. Nggak ada Pak Ustadz? Ya ke kiri lah, cari atas kiri. Susah-susah amat. Nah, dari situ Allah mengatakan apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan itu ya'idukumul faqra, selalu nakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Takut miskin. Sedekah takut miskin. Takut kita susah, kita aja butuh malah sedekah. Selalu begitu. Ketakutan kemiskinan. Mau nikah, aduh gimana Pak Ustadz, pendapatan saya minim begini. Kamu nggak mau? Ya mau, tapi saya gini. Udahlah buat saya aja lah. Ketimbang kamu nggak mau. Tapi Pak Ustadz, jangan diambil semua lah Pak Ustadz. Kasih saya satu Pak Ustadz. Ya udah, kalau gitu nikahlah. Sebelum tak salib lagi kamu nanti.
Tolong Pak Ustadz, jangan nyalip-nyalip gitu Pak Ustadz. Nah, ya sudahlah. Sekarang apa yang bikin ragu? Itu Pak Ustadz, pendapatan saya Pak Ustadz. Wah, apa sih pendapatan dibahas terus? Pusing saya mesti. Kamu udah punya pekerjaan? Punya Pak Ustadz. Demi Allah ya, kalau kau mengira kau yang memberi rezeki istrimu, kau sudah mengaku dirimu Tuhan. Berarti kamu sama dengan Fir'aun, nggak ada bedanya sama Fir'aun. Kalau begitu, musyrik, syirik. Yang ngasih rezeki itu Allah, bukan kita. Percayalah. Kita meninggal, istri tetap dapat rezeki. Kalau tadinya lewat kita suaminya, mungkin setelah kita misalnya meninggal, pindah, mungkin lewat suami orang lain gitu ya. Ya pokoknya ada jalurnya lah, tetap gitu. Apa gitu yang jadi ragu? Wah itu nggak enak banget Pak Ustadz. Ya enak-enakin aja lah, santai aja gitu. Nggak usah terlalu risau dengan masalah rezeki. Makanya itu ya pembahasan kita, dan nanti kita akan banyak taruh. Kemudian yang kedua sedikit, ini pembahasan terakhir adalah masalah ini. Fobia itu kadang-kadang muncul gara-gara apa? Gara-gara nanti takut cekcok, takut gak cocok, takut nikah ternyata gak sesuai harapan segala macam. Ngatasi itu tuh simpel banget kok sebenarnya. Gimana Pak Ustadz ngatasi simpelnya? Ketika, itulah pentingnya dalam Islam. Ketika ta'aruf harus dibuat kesepakatan perjanjian, kalau nanti nikah maka buatlah forum muhasabah. Ini sering saya sampaikan, buatlah forum muhasabah. Seburuk apapun dia pasangan kita, seburuk apapun dia, itu kalau ada forum muhasabah bisa berubah. Jadi jangan kita berpikir bahwa aduh Pak Ustadz kalau gak cocok, kalau begini, kalau begitu. Itulah pentingnya forum muhasabah. Diniati pokoknya sama-sama memperbaiki diri. Laki-laki pokoknya harus siap dikritik. Perempuan juga sama. Forum muhasabah itu untuk saling mengkritik, forum untuk saling mengkritik dan dikritik. Laki-laki kalau nggak siap dikritik, cemen itu. Gimana mas? Siap ya dikritik? Siap nggak dikritik istrinya? Coba tolong jawab, siap gitu yang mantap ya. Siap dikritik? Siap. Bagus. Seneng kan akhwat kalau begini? Seneng pasti. Mbak-mbak juga saya tanya, tolong jawab ya. Siap dikritik? Cemen. Yang keras itu dong. Jawabnya mantap gitu ya. Siap, jawab yang mantap, yang kuat ya. Siap di poligami? Siap ya. Bagus. Berarti Anda khusyuk. Siap dikritik gitu ya. Dua-duanya sama, itulah pentingnya forum muhasabah. Forum muhasabah ya, mohon maaf ikhwan akhwat semua yang dirahmati Allah. Pentingnya apa coba? Pentingnya adalah menjadi senjata. Kalau kita sudah memperbaiki diri, maka itu jadi senjata untuk kita mudah menasihati pasangan kita. Caranya gini, kan kita mintanya sibuknya dikritik. Masa Allah. Yang itu mengganggu konsentrasi yang itu. Itu punya siapa? Jamaah. Ya Allah, makmur sekali itu jamaah. Nah, tadi ya saya ulangin. Jadi masalah bab kritik mengkritik, kita punya senjata tuh untuk memperbaiki dia. Kita bisa katakan, sayang, Mas tuh kurang apa coba? Mas tuh, coba kamu lihat di mana kekurangan Mas. Kita bisa bilang gitu. Kalau misalnya dia ada sesuatu yang nggak baik, dia nggak berubah-berubah, itu jadi senjata buat kita. Coba kau cari kekuranganku di mana coba. Setiap kau kritik sudah aku perbaiki, semuanya sudah aku perbaiki. Pertanyaanku adalah, mananya lagi coba? Kamu lihat kekuranganku mananya coba? Masa aku minta kamu satu saja kamu nggak baik-baik, satu saja aku minta kamu perbaiki diri, kamu nggak baik-baik. Padahal setiap apa yang kau kritik kepadaku sudah aku rubah semuanya. Masih kurang apa coba? Kalau kita ngomong begitu, insya Allah tuh pasangan kita itu akan berpikir 1000 kali. Masya Allah, ya Allah, dia akan merenung. Saya punya suami gampang sekali ya dirubah, kok saya enggak, ya Allah, jangan-jangan emang saya yang keras hatinya, ya Allah. Dia akan berubah dengan sendirinya nanti, akan mudah. Maka kalau kita itu sibuk memperbaiki diri, siap dikritik dan senang dikritik sama istrinya, maka nggak ada alasan lagi istri untuk tidak taat. Dia pasti akan taat kepada suaminya. Baik, begitu ya teman-teman semua dirahmati Allah.